Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas IPO Mas Bro. Ini ada 4 lagi IPO baru yang belum kita bahas, lembur nih Mas Bro. Nah di sini yang akan kita bahas pertama adalah Nine Mas Bro ya, PT Tekno Nine Indonesia Tbk. Nah ini 9 guys ya, angka 9 nih. Nggak tahu mau ke nanti 90 atau mau ke 9 rupiah. Karena ini adalah saham akselerasi dan bisa dijual di 1 rupiah guys. Nah kita akan masuk ke prospektusnya. Kira-kira menarik gak Mas Bro IPO dari Nine ini? Yang pertama adalah periode book building ya. Ini tanggal 20 sampai tanggal 25 Oktober. Ini listingnya udah jelas ya, itu bulan depan. Terus untuk harganya 70 sampai 90. Nah ini papan akselerasi. Dan sayangnya no waran guys. Nah kalau ada warnya sih masih enak ya, ini no waran. Kita langsung aja masuk ke prospektusnya guys untuk Nine ini. Nah sebelum kita lanjut baca prospektusnya, saya ngasih sedikit gambaran tentang kegiatan usaha dari Nine ini guys. Ini adalah perusahaan IT ya, sekaligus penjualan macam-macam merek komputer dan laptop rakitan guys. Komputer rakitan dan laptop seperti itu. Jadi istilahnya gini guys, sistem kerjanya itu misalnya Mas Bro tuh mau bikin kantor baru seperti itu. Karena kalau di kantor-kantor kan ada komputer-komputer itu ya. Nah buat staff-staffnya seperti itu. Nah Mas Bro tinggal telepon aja si Nine. Saya mau bikin kantor baru gitu ya. Terus saya pengen laptop yang spek ini ke setiap karyawan saya yang di sini. Misalnya ada berapa gitu. Nanti Mas Bro tinggal Nine akan hitung segini budgetnya. Nah kalau Mas Bro deal, Nine itu akan kerjain. Seperti itu guys. Jadi istilahnya dia itu bikin instalasi komputer dengan spek yang kita inginkan seperti itu. Terus dia juga selain itu juga IT juga, yaitu istilahnya pemrograman ya. Mungkin untuk interaksi antara staff satu ke staff yang lain. Ya semacam kayak program IT lah seperti itu. Nah itulah kerjaan dari Nine. Dan ini mirip dengan kerjaannya RUNS. Nah dulu pernah ada saham akselerasi juga, yaitu RUNS, dan sistem kerjanya juga hampir mirip kayak gini. Nanti coba kan kita dalemi aja ke prospektusnya guys. Jangan skip video ini tentunya. Nah kita lihat di sini dari W-nya dulu, yaitu underwriter, yaitu Victoria Sekuritas. Nah kita lihat Victoria Sekuritas kayak apa Mas Bro saat dia itu mengipoin sebuah saham tentunya. Nah kita lihat di sini untuk Victoria. Yang terakhir banget adalah RMK Energy guys. Nah RMK Energy tapi dia bareng-bareng ya, bareng-bareng sama Indo Capital ya, sama PT MG juga, terus ada Edika juga. Kita lihat di sini untuk RMK. Nah, tipikal tipikal IPO yang UE-nya itu bareng-bareng ya kayak gini guys. Jadi hari pertama, hari keduanya merah ya. Tapi memang ini perusahaannya ya lumayan bagus, jadinya RMK ini naik kan seperti itu. Oke, ya kalau bareng-bareng kan seperti ini, berat di awal karena sekuritasnya pada berebut pengen jualnya duluan seperti itu. Nah, ini yang sendiri yaitu Boba. Nah, Boba ini Victoria sendiri guys. Kita lihat Boba. Boba ini adalah perusahaan minuman ya. Nah ini sempat arah guys di hari kedua ternyata. Nah ini hari pertamanya nggak arah. Arah guys. Oh iya arah. Jadi hari pertama arah. Jadi arah 2 kali ternyata. Jadi Boba ini arah 2 kali. Nah tapi habis itu longsor habis dan sideways di 180 sampai 200 seperti itu. Yang penting arah ya nggak? Oke. Terus selanjutnya adalah saham dari SNLK nih, Center Lexet nih. Nah kita lihat Center Lexet di sini yang IPO-nya aja, wow mantap sekali guys. Ya ini sempat arah ya, ini arah guys. Nah kita lihat di sini, nah arah 1, 2, 3, 4, 5 kali arah. Habis arah di ARB-in sekali naik lagi gas. Mantap sekali ternyata Victoria kalau dia nge-win sendiri. Ini yang terakhir itu Vici. Kita lihat Vici seperti ini, arah 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali arah guys. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari historisnya si Victoria, kalau dia nge-IPO-in yang sendiri ya nggak bareng-bareng, itu ternyata oke banget guys. Ya dia sering ngarahin sahamnya. Apalagi ini papan akselerasi, bisa aja arahnya berjilid-jilid Mas Bro, karena arahnya kan cuma 10%.
Dan teman-teman mungkin agak sedikit takut ya, nanti takutnya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang grup STS buka lagi guys, grup STS Instruksi dan Rekomendasi sesi 15. Nah, untuk saat ini masih sesi 14 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, untuk yang sesi 15 itu di bulan depan, tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat stok pick saham harian, BSJP, scalping atau swing, Mas Bro bisa gabung ke STS 15. Japri saja langsung, kontaknya semua ada di deskripsi dan donasi hanya 100.000. Ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup ini, Mas Pur bisa lihat videonya di pin di atas. Ya, lihat dulu atau langsung japri saya aja buat tanya-tanya. Nah, kita lanjut ke videonya. Oke, Mas Bro, mungkin ini karena papan akselerasi teman-teman takut aja ya, kayak Clean yang terakhir banget kan, yang sangat legend ya, dan masih berbekas di hati teman-teman Epo Hunter, itu ada di saham Clean. Clean itu akselerasi, open langsung ARB, dan nggak balik lagi. Sekarang berada di 48. Artinya bagi teman-teman yang ikut Clean dari IPO itu udah rugi 50%. Ya mungkin kalau di Clean itu outnya pada di sini guys, di 79, ya udah rugi 20% di Clean. Seperti itu guys. Apakah mau seperti ini? Kayaknya sih enggak. Kalau papan akselerasi yang tipe teknologi itu kayaknya enggak. Yang kita bandingin adalah RUNS dulu. Runs ini arahnya juga banyak. Ini tipe teknologi juga ya, emiten teknologi, dan ini hampir sama, mirip sama Nine. Terus selanjutnya adalah WGSH. Nah, WGSH juga ARA juga guys. Kayaknya sih dia mirip-mirip sama WGSH atau Runs. Nggak kayak Clean ya. Oke, kita lihat langsung aja ke pembahasannya tentunya. Yang pertama adalah dari saham nomor 11. Kita lihat. Nah, ini adalah struktur pemegang sahamnya guys, yaitu Hendy Cadeau, Agatha, dan saya nggak tahu sini siapa. Nah, Mas bisa baca sendiri ya, jumlah sahamnya segini, kita udah pindahin ke sini. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah penawaran umum adalah sekitar 20% guys ya, 20%, dan ini nilai nominalnya adalah 10. Nah, biasanya saham seperti ini di lock guys, jadi nggak usah takut ya. Hendy, Agatha, dan Mary ini nggak akan bisa ngejual sahamnya mungkin minimal selama 8 bulan. Oke, jadi di sini 20% masyarakatnya guys. Terus selanjutnya adalah nomor 12, ini adalah rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari perumahan umum bla 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 sekitar 52% untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha seperti pembelian barang dagang, persediaan dan biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor ya, untuk pelatihan juga ternyata guys. Terus 32%-nya digunakan untuk membuka sebanyak kurang lebih 19 service point bersama pendukungnya yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera dan Kalimantan ya. Mungkin membuat cabang baru lah, seperti itu kan, dia perusahaan IT. Terus sekitar 15% sisanya ya digunakan untuk pembelian gudang, stok barang, serta bagian ruang penunjang operasi. Sampai saat ini presiden belum melakukan perjalanan bla untuk pemilihan lokasi gudang. Jadi istilahnya sisanya itu belum ditentukan ya. Ini rencana membuat beli gudang, cuman belum ada belum ada pandangan lah seperti itu kalau kita udah baca di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini nggak ada buat bayar hutang tentunya. Di sini semuanya buat istilahnya untuk pengembangan operasional ya. Semoga aja baik ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah nomor 12, ini adalah total liabilitas dan ekuitas. Jadi kita lihat di sini untuk asetnya adalah 20 miliar. Jadi istilahnya perusahaan dengan aset di bawah 50 miliar itu masuknya ke papan akselerasi. Jadi arahnya 10%, ARB-nya 10%, dan bisa dijual sampai Rp1 guys. Oke, untuk hutangnya sebenarnya aman. Kalau kita lihat di sini dari 2020 hutangnya itu cenderung turun lah seperti itu. Dari 9 miliar ke 4 ya, ini dalam rupiah penuh. Untuk ekuitasnya di sini cenderung meningkat. Nah, berarti kalau seperti ini perusahaannya untung guys, ya. Perusahaannya itu istilahnya itu berjalan dengan baik lah. Kalau ekuitasnya naik, hutangnya turun. Tapi kalau ekuitasnya turun, hutangnya naik, berarti dia operasional dari hutang. Kalau ini enggak kan seperti itu. Jadi lumayan oke guys. Untuk menurut saya sih, lihat dari sini aja udah kelihatan lumayan oke. Dan namanya perusahaan teknologi, kalau dia dikelola dengan baik, pasti di masa yang akan datang akan oke juga kan, seperti itu. Nah, kita lihat dari nomor 23 ya. Ya langsung 23 ternyata. Loncat guys, kita lihat ya nomor 23 dari istilahnya laba rugi lah seperti itu.
Nah, kita lihat di sini dari laba rugi ya, laba rugi operasi. Nah, kita lihat laba rugi sebelum pajak penghasilan ya. Nah, di sini kita lihat tahun 2021 sempat rugi, guys. 72 juta. Ya bener kan? 72 juta. Terus di sini apa namanya? Untuk penghasilannya untuk sampai April 2020 ya. 2022 itu 1 miliaran, guys. Terus untuk tahun 2021 sampai akhir tahun tuh sekitar 500 juta. Jadi artinya tahun 2021 ke 2022 itu naiknya banyak banget, guys, profitnya. Karena tahun 2020-nya itu rugi ternyata. Nah, mungkin tahun 2020 itu memang pandemi ya, jadi mungkin banyak kantor yang tutup malahan gitu ya. Nggak ada kantor yang buka baru kan seperti itu. Tahun 2020 malah work from home ya. Orang-orang pada kerja di rumah. Jadi ngapain kerja di rumah ya nggak? Bikin kantor baru kan seperti itu. Jadi mungkin tahun 2021 ini mulai ada jalan seperti itu. Dan tahun 2000 ini akhir tahun 2021 mungkin, guys, mulai positif ya. Ini kan karena penuh 2021-nya positif, tapi di kuarter 2-nya masih negatif. Berarti di kuarter 3 dan kuarter 4 baru profitnya ada. Terus di kuarter tahun 2022 profitnya nambah. Berarti perusahaan ini dari 2020 ke pertengahan 2021 tuh rugi. Ya mungkin karena pandemi tadi ya, orang pada work from home, jadi nggak ada kegiatan, nggak ada orang order lah seperti itu. Terus di pertengahan tahun 2021 ke tahun 2022 saat ini mulai lagi, makanya dia IPO seperti itu, guys. Lumayan ya, bagus. Ya emang perusahaan kayak gini nih masalahnya sih kalau ada pandemi, guys. Pandemi sakit gitu ya udah macet lah seperti ini. Terus nomor 82. Nah, kita lihat nomor 82 langsung, guys. Wah, ada simbol Dajjal, guys. Apaan nih mata begini? Wadahlah, ini ya Mas Bro ya. Ini alur proses bisnis perseroan ya. Di sini ada PO kontrak. Nah, ini ada permintaan ya, misalnya saya mau bikin kantor nih ya. Terus apa namanya? Saya mainin komputer yang beberapa set gitu kan. Terus speknya ini. Nah, ini seperti itu ya, Jers. Seperti itulah prosesnya, guys. Dipesan, terus di sini proses pemesanan, quality control, ada pemasangan, seperti itulah. Di sini ada namanya IT service ya. Jadi ada programnya. Terus IT infrastruktur ini maksudnya apa namanya? Ya mungkin perangkat kerasnya gitu lah, komputer ya gitu ya. Ini programnya, ini komputernya. Terus ini cabling solution ya perkabelan lah seperti itu ya, biar rapi lah seperti itu. Terus bla bla bla, Mas bisa lihat di sini langsung sendiri. Nah, ini adalah produk-produk perseroan yang dijual. Nah, ini dijual. Ini perseroan ini berarti dia ngejual produk-produk ini gitu maksudnya, guys. Oh, lo bikin komputer ya di kantor, mereknya mau apa? Model Lenovo, Fujitsu, Epson gitu ya, terserah gitu ya. Nanti perusahaan dapat dapat apa namanya order speknya ini, mereknya misalnya Lenovo. Nah, nanti apa namanya Nine ini beli kolak Lenovo terus dia rakit seperti itu, mungkin seperti itu ya kerjanya. Oke ya, seperti ini merek-merek yang dijual oleh perseroan. Jadi istilahnya tuh Nine ini ya distributor lah seperti itu, guys. Sama istilahnya distributor plus pemasangannya, karena kan nggak semua orang bisa ngerakit komputer kan seperti itu. Oke, terus di sini kerjasama partner ini tidak didahului dengan perjanjian ya, namanya dia cuman beli gitu kan. Ya kayak makelar lah seperti itu, sama pemasangan. Saya juga dulu kayak gitu sih waktu kuliah gitu ya. Jadi saya jual komputer rakitan gitu ya. Temen ada bikin gitu, ada pengen apa namanya bikin komputer dengan spek ABC, terus saya beli motherboardnya, saya beli ya petel-petelan, terus saya rakit sendiri, terus saya dapat jasanya seperti itu. Ini mungkin kalau udah perusahaan jadi kayak ini, guys. Kalau saya dulu perorangan seperti itu. Oke, terus nomor 71. Ini 71, guys, ada apa? Nah, ini adalah karyawan. Ternyata karyawannya ada 11 toh, guys, ya. Ini ya. Di sini ada namanya drivernya 2. IT-nya 3. Jadi pemasarannya salesnya ping 1. Terus untuk HR and legal, akuntansi keuangannya 3. Supply chain ini apa ya? Nggak tahu.
semuanya ada di Jakarta guys. Jadi wilayah kerja cuma ada di Jakarta dan ada 11 karyawan doang. Ya namanya perusahaan kecil ya, nggak 11 karyawan juga udah lumayan kan seperti itu. Nice, kita langsung ke bagian sini guys, yaitu ke bagian istilahnya itu rasio fundamentalnya lah. Di sini kalau kita lihat Nine itu dijual 70 dan 80 betul loh. 70 dan 90 men, bukan 80 ya. Kita lihat ya, kita ganti aja, nanti dia ngeganti sendiri. Set. Nah, 70 dan 90 ya. Di sini untuk BV-nya itu 9. Jadi istilahnya harga buku Nine itu adalah waktu IPO itu adalah Rp9. Jadi otomatis kalau dia IPO di 70, berarti BV-nya langsung 7,5 kali. Murah atau mahal? Mahal atau mahal? Mahal guys ya. IPO-nya udah mahal ya. Terus untuk tapi belum pasti juga ini langsung turun guys. Bisa aja diarahin dulu ya nggak, jadi 200 gitu terus baru turun kayak Runs dan WGSH. Ya mana kita tahu gitu. Kalau saya mau ikut sih kayak Victoria enak guys. Terus untuk pairnya segini guys, lumayan gede ya, pairnya 155 kali. Tapi kalau kita bandingin dengan Runs itu 1000 Runsnya. Jadi profitability-nya masih lebih oke Nine daripada Runs. Jadi Nine ini profitnya lebih gede gitu ya. Kita lihat di sini untuk PBV-nya ya, tapi jauh ya. Runs ini udah turun dalam sih, makanya PBV-nya jadi 2 kali gitu ya. Tapi kalau ini Nine ini udah dana IPO udah masuk ya, mungkin jadi 11-12 lah sama Runs. Terus untuk hutangnya ya mereka aman ya, Nine dan Runs itu hutangnya aman, makanya IPO-nya nggak buat bayar hutang sama sekali. Untuk ROE-nya ya segini, 4%, lebih bagus Runs. Terus untuk EPS-nya segini, Mas Boy, kita lihat untuk caps-nya itu kecil ya, cuma 120 miliar. Runs 182. Nah, kita langsung ke kesimpulan. Kalau kesimpulannya saya akan ikut guys, IPO ini guys, karena teknologi dan biasanya saham tekno itu saat IPO itu nggak ada yang langsung ARB. Ya WGS Runs itu yang akselerasi, yang terakhir itu adalah WIRG tapi dia nggak akselerasi tapi tetap aja naik kan seperti itu. Ikut aja ya, kemungkinan ya dapat arah 2-3 kali sih harusnya dapat karena UE-nya adalah Victoria. Tapi bagi teman-teman yang pengen invest di saham ini lebih baik jangan ya. Kalau udah IPO arah 2-3-4 kali kebongkar, jual aja udah lupain. Jangan beli lagi, jangan disimpan dan jangan trading di sini. Kenapa? Karena kayak Runs nanti jadi sepi sekali. Saya kira nanti kalau udah IPO-nya selesai, pestanya udah usai, ini saham ini akan sangat sepi. Bahkan mungkin jadi lebih sepi dari Runs. Ya, Runs aja sekarang itu kita lihat Runs ya. Transaksi Runs itu cuman 200 juta. WGSH 500 juta masih mending. Runs ini cuman segini guys, cuman 50 biji, 200 paling banyak bitnya ya. Jadi nanti akan sepi seperti ini. Jadi istilahnya ya udah, kalau udah cuan lupakan seperti itu guys. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Sampai ketemu di video berikutnya.